Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang pada Tuhan, memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, di pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, kailah Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, memenuhi setiap kami. Roh Kudus-Mu penuhi kami. Haleluya, ya rama-rama syekri ara-la-la-la-la-la-bo. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kau Allah yang sangat baik. Haleluya, kiriara masuk kiriara larabu, ya nama ya la 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 masih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur.
Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Kristus seharusnya kita menjadi ciptaan baru dan disebut sebagai manusia Allah. Sebab di dalam diri kita diperlengkapi oleh Roh Allah. Untuk memudahkan pengertian ini, saya berikan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak gelandangan yang hidup di pinggir jalan penuh debu dan kotoran. Kemudian dia bertemu dengan seorang raja dan diadopsi menjadi anak raja. Sesuai dengan posisinya yang baru, dia harus dibersihkan, dimandikan, dan diberi jubah kerajaan serta mahkota kerajaan. Dan anak ini menjadi ciptaan baru, berubah posisi dari gelandangan menjadi pangeran. Tetapi, apakah dia benar-benar berubah secara karakter dan kehidupan ketika dia berpindah tempat dari jalan yang penuh dengan debu dan kotoran ke istana kerajaan yang penuh aturan protokolernya? Karena dia sekarang tinggal di lingkungan yang berbeda dan sebagai putra raja, seharusnya dia mengikuti aturan kerajaan dan membawa citra kerajaan. Kalau tidak, dia menjadi anak raja versi anak gelandangan. Hal ini tergantung dari pilihan dia, bagaimana dia merespon kehidupan saat dia berada di tempat yang baru. Nah, demikian juga dengan kita, di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka manusia itu menjadi tercemar, penuh dengan kotoran dan dosa. Tetapi setelah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimandikan oleh darah Yesus, dibersihkan dari dosa, dan kemudian diadopsi menjadi anak Allah dan diberikan Roh Allah. Dan dengan demikian kita menjadi ciptaan baru, berubah posisi dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Tetapi apakah kita benar-benar berubah secara karakter dan gaya hidup kita sehingga kita benar-benar mencerminkan citra kerajaan Allah dan membawa aroma Kristus dalam kehidupan kita? Itu tergantung dari respon kita setelah kita menjadi warga kerajaan surga. Apakah kita mau memfungsikan Roh Kudus atau Roh Allah yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan kita bekerja sama dengannya, sehingga Roh Allah bisa bekerja secara penuh dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Atau kita masih mengikuti kehendak kita sendiri, sehingga tanpa kita sadari, kita malah jadi perintah Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa manusia diciptakan Tuhan bukan sebagai robot, tetapi diberi kehendak bebas atau free will. Roh Allah diberikan dalam diri kita untuk menolong dan memberikan arahan kepada kita supaya kita bisa terus bergerak di dalam kegerakan Allah, sehati sepikir dengan Allah dan tetap ada di jalan Allah. Dan kita bisa menjadi duta kerajaan Allah. Oleh karena itu kita harus peka, sebab Tuhan hanya bisa mengetuk pintu hati kita. Seperti yang dikatakan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dan di Yohanes 4 ayat 34, makan adalah melakukan pekerjaan Allah. Jadi kalau kita mau membuka hati dalam arti mendengar dan bersepakat dengan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja sama dengan kita, melakukan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
dan Tuhan berperang gantikan kita sehingga kedahsyatan dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, bukalah hatimu dan izinkan Yesus masuk dan bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan menutup hati atas karya Allah di dalam kehidupan kita. Ikutilah kehendak-Nya. Karena Tuhan sedang membawa kita pada jalan kebenaran dan kehidupan sampai akhir hidup kita di surga nanti. Seperti dikatakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Tuhan sedang mendandani kita supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Seperti dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kemudian yang ketiga, Tuhan sedang mempersiapkan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ketiga hal inilah yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Maukah kita tunduk, taat, dan bersepakat dengannya? Supaya kita tetap berada di jalan Tuhan, kita menjadi serupa dengan Kristus, dan kita siap menjadi duta besar atau kaki tangan kerajaan Allah, melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan. Tetapi kalau kita mau mengikuti suara hati kita sendiri, adakah kita bisa senantiasa ada di dalam jalan Tuhan, di dalam jalan kebenaran dan kehidupan? Apalagi menjadi serupa dengan Kristus ataupun melakukan hal-hal yang besar yang Tuhan siapkan untuk kita. Ingat saudara, manusia itu terbatas, tidak bisa mengenal dirinya sendiri secara utuh. Seperti yang dikatakan oleh Joseph Love dan Harrington Ingham dalam Jendela Johari, manusia memiliki 4 kuadran. Yang pertama, area terbuka atau open area, yaitu area di mana kita tahu diri kita sendiri dan orang lain juga tahu. Yang kedua, area tertutup atau hidden area. Ini adalah area yang kita ketahui tetapi orang lain tidak tahu. Dan yang ketiga adalah blind spot, area di mana kita tidak tahu tetapi orang lain tahu tentang kita. Kemudian yang keempat adalah unknown area, area yang tidak diketahui, yaitu area di mana hanya Tuhan yang tahu, karena kita maupun orang lain tidak tahu tentang kita. Dari Jendela Johari ini kita memahami bahwa ada bagian-bagian hidup kita yang tidak kita ketahui, dan supaya kita terus berada di jalan kebenaran dan kehidupan, kita perlu panduan, dan Tuhan sediakan Roh Kudus-Nya di dalam hidup kita untuk memandu hidup kita. Karena itu Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Penolong. Tuhan taruh Roh-Nya dalam hidup kita untuk menolong atau memandu kita sehingga area-area yang tertutup, yang tidak kita ketahui, dengan bantuan Roh Kudus kita bisa mengetahuinya, sehingga kita bisa disempurnakan oleh Tuhan. Tetap berada di jalan Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian kita bisa menjadi perwakilan kerajaan Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, untuk dapat melakukan amanat agung, Matius 28 ayat 19, menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu bukan hal yang mudah. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan mampu melakukannya. Oleh karena itu, mari kita belajar manunggal dengan Kristus dengan cara tunduk dan taat kepadanya. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Jangan sampai panggilan Tuhan dalam hidup kita menjadi sia-sia. Ingat, kita dipanggil Tuhan, ditebus untuk hidup bagi kerajaan Allah, bukan untuk dunia atau dosa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian,
Kita mau menghampiri Tuhan secara pribadi. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Adakah hidup kita saat ini memenuhi panggilan Tuhan? Kita hidup untuk Tuhan, ataukah hari-hari ini kita masih berfokus pada dunia? Kita masih berfokus pada diri sendiri, sehingga kita hidup untuk dunia, kita hidup untuk diri sendiri dan jauh dari panggilan Tuhan. Kinala pasi kinala malam masani. Bapa di surga, hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan pengurapan secara khusus bagi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami boleh memahami arti panggilan-Mu yang sejati dalam hidup kami. Sesungguhnya Engkau sedang mempersiapkan kami untuk terus berada di jalan kebenaran dan kehidupan, untuk terus Engkau membentuk kami, mendandani kami, sehingga kami serupa dengan Kristus dan kami siap melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar dan menjadi duta kerajaan Allah. Ampunilah kami Tuhan, bila mana saat ini di dalam pengiringan kami kepadamu belum berfungsi secara maksimal, tetapi kami percaya melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau terus Tuhan mendandani kami, Engkau membentuk kami, sehingga kami boleh siap menjadi apa yang Kau kehendaki sesuai dengan panggilan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.